rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrin amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma midna bima yadi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada bab tentang air kan, saudara ya. Bab tentang air, kemudian ada bab tentang tayamum. Setelah tayamum ada tentang juga sebab-sebab yang menjadikan tayamum, kalau nggak salah seperti itu ya. Setelah itu ada larangan-larangan yang harus dilakukan oleh orang yang sedang haid, jinabah, ataupun orang yang batal wudhu. Ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Dan sekarang kita langsung ke bab yang berikutnya, yaitu kalau tidak salah sudah saya share di grup ya, sebentar. Kalau tidak salah ini. Nah, faslun mubtilatul tayamumi. Ya, oke, kemarin kan sudah ini. Sekarang kita bahas tentang faslun mubtilatul tayamumi. Ya, langsung aja ya. Silakan Anda buka kitabnya, lalu kita ngaji di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Utawi iki iku pasal. Mubtilatut mubtilatut tayamumi utawi piro-piro barang kang batalake tayamum. Ya. Ada beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Ya. Kalau kemarin kita bab yang terakhir adalah fardunya tayamum. Ada 5. Ya. Salah satu iku telu. Ada yang membatalkan tayamum, itu ada 3. Ma iku barang, sewijine barang. Ma sewijine barang, abtolu, ya ma segala sesuatu. Gitu. Abtola, abtola batalake apa ma. Abtola batalake apa ma, al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu, warid datu lan murtad. Ya, yang kedua, lan riddatu murtad. Ada istilah riddah itu adalah perbuatannya, orangnya namanya murtad. Jadi orang yang keluar dari Islam itu namanya murtad, pekerjaan keluar dari Islam namanya riddah. Jadi bedanya di situ. Wariddatu lan murtad. Wa tawahhumul ma'i lan yentoh ing wujude banyu. Al-ma'i ya watawah watawah humul ma'i dan hmm, ya benar yentah benar ya sebentar menduga dan juga nih yang nyento itu menduga nyento almai ing wujude banyu ya menduga ada air ing tayamuma lamun tayamum sapa wong lifaqdihi krana kesepen banyu. Oke, saya terangkan aja ya. Jadi ada pasal yang membatalkan tayamum ada 3. Segala sesuatu yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah abtalul wudu'i, sebagaimana yang membatalkan dalam wudu. Nah, kalau yang sebagaimana dalam membatalkan wudu, berarti itu kan intinya ya wudu keluar angin ya dari lubang belakang, maka batal tayamumnya. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka otomatis membatalkan tayamum. Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa dan tidak ada hukumnya mahram saja, maka itu otomatis batal wudhu. Nah, kayak gitu ya. Ini intinya sama dengan batalnya wudhu. Waridatu lan ridah atau murtad, jadi ada orang yang keluar dari agama Islam, kemudian dia itu ke tayamum, otomatis dengan sendirinya dia tetap batal batal tayamum. Watawah humulan nih menduga ada air tayamum kan
ada air yang ngalir jika tayamum karena ketiadaan air. Menduga kalau saya tayamum nanti ada air yang ketika saya waktu tayamum tidak ada air misalnya seperti itu. Contoh kayak gini, waktu tayamum saya tayamum ini, setelah tayamum baru muka tiba-tiba hujan. Nah maka saya batal tayamum seperti itu. Ya ini ya, tayamum bumi ya, yang saya maksud adalah di sini watawaf humul ma'i in tayamuma nifak dihi. Artinya seperti itu ya, menduga ada air jika tayamum karena ketiadaan air misalnya seperti itu. Ya, jadi itu contoh ya. Nah, oke. Nah, itulah yang membatalkan tayamum. Jadi tiba-tiba air datang ya otomatis tayamumnya batal seperti itu ya. Nah, oke ya, saya lanjut aja ya. Terima kasih nih para mahasiswa kos mana nih? Kos pesantren saya ada 13 yang hadir ya. Saya alhamdulillah sekali bisa hadir Anda kebetulan ya karena mengapa ini Zu? Besok saya harus keluar jam 4 pagi sehingga saya ngatur waktu ternyata hujan juga ya, alhamdulillah lah berkah gitu aja, ya. Oke, saya lanjut saja. Bab yang berikutnya masih sama tentang tayamum kalau tidak salah ya. Oke, oke. Faslun ya. Faslun alladzi yadhurun najasati. Faslun hada faslun utawi fasal alladzi utawi barang kang sewiji kang maaf alladzi yadhuru maaf alladzi yadhuru minan najasati ya utawi barang kang suwiji maaf alladzi utawi barang yadhuru kang suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira najis salah satun iku telu al khamru nah atau bahasa Indonesia segala sesuatu yang aslinya barang itu najis tapi itu menjadi yadhur menjadi suci kayak gitu kan. Utawi barang kang suci apa alladzi minan najasati dari najis. Jadi segala sesuatu benda-benda najis itu bisa menjadi suci. Apa saja itu? Al khamru itu khamar. Khamar itu kan haram ya. Karena kategorinya menurut kitab ini adalah najis ya. Idza takhallat nalika nalika idza takhallat nalika dadi cuka apa khamr atau arak ya. Ya, itu satu. Idza takhallat nalika dadi cuka cuka apa arak atau apa khamr. Binafsiha kelawan awak dheweke arak. Jadi khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi ya air biasa ya, mungkin seperti itu ya kurang lebih seperti itu. Dan saya terangkan saya baca dulu sampai selesai. Wajil dul maitati lu lan lo dan aning bahasa Jawanya itu bahasa Jawa lan lulangi ya lulangi batang atau istilah kalau di sini adalah disamak ya disamak dijilid ya saya disamak apa kulit dari batang ya saya selanjut ida tubihan nalikane disembelih apa lulang apa apa batang maitah itu loh. Oh. Ida tubihan nalikane disamak apa maitah wama soro lan barang kang soro kang dadi apa ma wama lan barang soro kang dadi apa ma hayawanan ing hayawan. Oke, saya terangkan. Ya, ada benda-benda najis yang bisa menjadi suci. Ada tiga ya, yat guru minan najis salah satu al-khamru idza takhallat, yaitu arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Jadi cuka itu sebenarnya asalnya adalah dari arak. Arak dengan ya jadi kalau sudah jadi arak ya di bakso itu ya tukang bakso itu kasih cuka itu ya tidak apa-apa itu kalau orang yang tahu berasal dari arak yang atau alkohol yang dengan dibiarkan saja
maka menjadi cuka. Nah, cukanya itu kan halal, araknya adalah haram. Nah, gitu ya. Araknya adalah najis, cukanya adalah suci. Kemudian yang kedua, di situ ida takhalat ya, ida ida takhalat binafsiha ya. Kulit bangkai jika telah disamak. Jadi ada kulit kulit apa ya? Kulit ular mungkin ya dibuat dompet ya, kalau itu sudah disamak menjadi suci. Tapi kalau dari sisi saya tidak tahu ya, biasanya kan ada komunitas hewan itu menyalahi atau tidak, yang jelasnya seperti itu. Tapi kulit ular saja jadi dompet asal sudah disamak maka menjadi suci, kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah yang ketiga wajil tul maita maita ida dubiha, hewan yang disembelih, malah hewan yang telah disembelih soroh hayawanan. Itu artinya tadi hewan yang telah disembelih kulitnya tersebut atau hewan yang telah disembelih dari kulit tersebut. Nah, itu tadinya barang haram menjadi barang yang halal. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Hewan yang telah disembelih kulitnya diambil ya juga tidak apa-apa ya. Oke, dua bab ini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Silakan kalau mau tanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, santai aja. Ya. Ya udah, ini sehat semua enggak ini? Ini saya di rumah. Ada yang mau ditanya dulu dua bab? Belum ada, Pak. Apa? Oke, saya lanjut aja ya. Izin bertanya, Terus Pak. ya. Mas saya belum mau tanya. Asis. Saiful Aziz. Apa Aziz? Dia, Pak. Izin bertanya, Pak. Kan ada kan orang make kulit ular gitu kan, Pak. Ya. Nah, itu semisal dibikin sabuk gitu. Hmm. Terus kan orangnya itu kan nggak tahu itu tuh udah disamak apa belum. Terus dia itu buat sholat gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, ini Aziz yang orangnya pakai kacamata ya, kalau tidak salah. Betul, Pak. Betul. Ya. Yang punya kamera, kameranya nyala aja. Ya, saya tahu. Kecuali Pak Ozin ini lagi tugas mungkin. Oke, ada pertanyaan tadi. Apa tadi? Ada kulit ular dipakai untuk kayak sabuk dan seterusnya. Itu bagaimana kalau hanya pemakai, yakin saja Anda suci. Itu suci gitu aja. Tinggal Anda belinya di mana itu aja. Kalau belinya di orang baik ya Anda yakin itu baik. Tapi kalau jalannya di asal beli ya otomatis ya ada sesuatu. Makanya membeli suatu produk itu penting. Dalam rangka apa? Meyakinkan bahwa kita menggunakan produk-produk yang halal seperti itu. Ya, misal aja ya, ada di tempat haram, di tempat yang tidak bagus ya. Misalnya ada tempat yang tidak bagus. Ketika ada di tempat yang tidak bagus, kemudian apa istilahnya namanya kita beli di barang yang tempat tidak bagus kan kita tidak yakin. Bisa seperti itu. Walaupun itu barangnya adalah halal. Saya pernah ini cerita. Diajak makan di Suike oleh suatu teman. Kan Suike, kalau saya kan masih ragu Suike. Tahu Suike ya? Kodok itulah. Apalagi zaman dulu kodok itu adalah jelas haram. Tapi ketika itu di situ, ya saya kan tidak tahu. Apalagi lingkungannya seperti itu. Saya ambil aman, saya tidak beli makan yang di situ yang namanya Suike kan macam-macam ya. Ada gorengan kodok, goreng sop Suike, misalnya gitu ya. Atau gorengan tempe dan sebagainya. Padahal kalau itu digunakan pancinya ya, kemudian digunakan untuk bahan yang lain, maka bahan yang lain menjadi haram. Atau itu kalau digoreng gorengan kodok misalnya, gorengan suike, kemudian dipakai untuk tempe, tempenya menjadi haram. Karena itu terkena sedikit najis yang namanya minyak itu. Nah, terus bagaimana saya? Ya, saya pilihnya teh botol itu aja. Jadi karena saya ada di tempat kotor, maka saya lebih baik menghindarinya adalah seperti itu. Nah, samak itu kalau memang itu sudah disamak atau diwajil dahulu itu ya, sudah dijilid itu, maka itu ya tidak apa-apa itu. Contoh ya, ketika nyembelih-nyembelih korban itu, kan sembelihnya bagus. Kan ada kulit ya, kulit kambing, kulit sapi, kan dijemur. Nah, kulit itu tidak apa-apa, halal. Tapi kan pertanyaan Anda, karena kalau Anda sebagai pembeli ya lihat tokonya aja.
Kan tidak sampai sedetail itu. Itu ya, Aziz ya. Bisa dipahami tidak, Aziz? Tapi kalau kita mau beli, ya tanya-tanya secara detail juga tidak baik juga. Ya, caranya adalah lokasinya saja. Oke, Aziz, bisa dipahami, Mas Aziz? Ya, ya oke. Bisa ya, Mas Aziz ya. Terima kasih, Mas Fasin, Pak Fasin. Ya, sudah hadir. Ya, saya lanjut lagi. Lanjut ya, bisa dipahami, Mas Aziz ya. Oke, nah sekarang tadi bicara suci sama yang najis ya, najisnya. Sekarang faslun najas satu salah satu mukhalladatun ya. Faslun utawi fasal ai hada fasal ai hada faslun. An najas satu utawi piro-piro najis mukhalladatun ya. Mukhaladatun suwijine najis mukhaladah. Nah, sekarang najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhaladah. Nanti keterangannya adalah ya. Wa mukhaffafatun dan najis mukhaffafah. Wa mutawasitatun dan najis mutawasitah. Ya. Ini namanya keren, tapi jangan dibuat nama orang. Ya. Namanya siapa? Mukhaladah. Aduh, berat ini. Ya, itu najis mukhaladah, najis berat. Ya. Namanya siapa? Mukhaffafah. Ya. Najis ringan, aduh berat lagi. Namanya keren bahasa Arab, tapi maknanya najis. Ya, wa mutawasitotun dan najis mutawasitoh. Ya. Nah, sekarang keterangannya apa? Wa mukhalladatun utawi najis mukhalladah. Najasatun, najasatun, najasatun iku najis al kalbi anjing ya, asu bahasa Jawanya. Sebutnya anjing. Anjing itu hewan yang memang sudah najis seperti itu. Ya. Wal khinziri lan celeng atau babi. Wal khinziri lan babi. Wa far'in lan anake ahadihima salah sawijine hima kalbi wal khinzir. Salah satu di antara anjing dan babi. Ya gitu ya. Udah, udah itu kurang lebih ya. Wa far'in lan anake ya tadi sudah ya. Wa mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah baulun iku uyuh ya atau kencing asobiyi bocah lanang cilik asobiyi bocah lanang cilik alladzi kang durung alladzi kang durung nih alladzi yang durung lam yat'am lam yat'am mangan sapa sobi khairul labani ing liyane ini bahasa susuan susu selain dari air susu ibu. Jadi anak kecil yang kurang kurang dari 2 tahun yang minumnya hanya ASI gitu aja. Walam yablugh lan durung yablughil haulaini lan durung temuka sapa sobi walam yablughi walam yablughi lan durung temuka sapa sobi al haulaini ing umur 2 tahun. Jadi anak kecil yang belum umur 2 tahun. Najisnya adalah najis mukhaffafah. Hal ini ing umur 2 tahun wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah sairun najasati iku sekerine an najasati piro-piro najis. Nah, keterangan mutawasito selain yang ada di dalam keterangan mukhafafa dan mukhaladah maka termasuk najis mutawasito. Oke, keterangannya seperti ini. Najis itu dibagi menjadi tiga. An najas satu salah satu. Najis dibagi tiga. Yang pertama mukhaladah, mukhafafah. Kalau mukhafafah nyebutnya sekali aja ya. Jangan berkali-kali. Misalnya berkali ini. Mukhafafah. Mukhafafah ya, mukhafafah itu ayat tertawa ya. Mukhafafah dan belajar. Wa mutawasithah itu dan tasithah. Nah, sekarang apa najis mukhaladah? Al mukhaladun najisatul kalbi. Yaitu najis mukhaladah adalah najisnya anjing, itu aja. Jadi anjing itu tidak bawa najis apalagi pipisnya kotorannya. Atau babi.
ya apalagi makan, ya. Udah gitu ya, wa farangil ahadima, dan makan keturunan dari kedua binatang itu, anak babi dan segalanya yang melekat menjadi najis, ya. Kemudian wa mukhaffafah, ya, mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah itu adalah contohnya air kencing anak laki-laki, sobiyin lam yat'am ghairul ladzati. Air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Jadi intinya yang belum berusia 2 tahun hanya makanannya ASI, maka najisnya adalah najis ringan. Nah, itu aja. Dan belum makan yang lain selain ASI. Dan ada anak umurnya kurang 2 tahun kok makannya Coca-Cola, Sprite, ya itu najis tetap. Ya. Anak kurang 2 tahun makannya mie ayam, bakso, ya najis lagi. Anak kecil kok makannya semacam-macam, itu najis. Jadi mengapa itu tidak najis? Karena minumnya makannya hanya air susu ibu. Ya. Najis mutawasito adalah najis, semua najis yang selain dari mukhafafah ataupun najis mukhalado. Dah itu aja. Oke ya. Dah saya tambahin lagi satu bab lagi. Bagaimana cara menghilangi najis itu? Selain tadi kan najis ada 3. Sekarang bagaimana najis itu cara menghilanginya? Seperti itu. Faslun utawi fasal, ya, ai hada faslun. Al-mukhalladatu utawi al-mukhalladatu utawi, benar ya? Utawi najis mukhalladah, tadhuru iku suci apa mukhalladah, bisa bangi kelawan pitu, bisa bangi khosalatin kelawan pitu, piro-piro wasuha. Saya tangan nanti sih. Piro-piro pitu wasuhan. Ba'da izali ing dalem sakwise ngilangi ainiha kahanane mukhalado. Ya. Ainiha kahanane mukhalado. Ikhdahunna utawi salah swijine hunna sab'i, atau salah satu di antara 7 itu biturabi dengan debu, ya. Ya, sekarang najis mukhalado cara mencucinya dibasuh 7 kali, ya, basuhannya. Nah, salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, ini satu, ya. Jadi cara menghilangkan najis mukhalatah itu ada langsung dibasuh 7 kali pada tempat tersebut. Nah, salah satunya dengan debu yang suci. Nah, ini seperti lagu Malaysia ya mungkin ya, debu ya, suci dalam debu mungkin ya. Singkatnya adalah tayamum gitu ya. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah tadharu iku dadi suci apa najis mukhafafah, ya. Tadharu iku dadi suci apa najis mukhafafah birosyi kelawan isi nyirami, nyirati apa ya istilahnya, mencuci istilah gitu ya, nyuci atau disiramnya, nyiram, nyuci ya istilahnya, nyiram ya. Birosyi kelawan nyiroti, menyirami banyu, ya, saya disiram pakai air. Alaiha ingatasi mukhafafah, ya, mangal kholabati sertane bangetake wa isarati lan ngilangi ainaha kahanane mukhafafah. Nah, terangannya seperti ini. Ini sudah next itu harusnya. Kayak ini ya, kalau tidak salah. Sudah geser belum? Ya, boleh. Sudah itu. Nah, najis mukhafafah itu cara mencucikannya adalah cukup disiram dengan air sehingga najisnya hilang. Jadi air kencing anak laki-laki cukup disiram dengan air saja itu cukup. Jadi pure itu sebenarnya itu aja sudah cukup ya, karena itu tidak najis ya. Air susu ASI itu yang tidak najis ya, seperti ya. Ya najisnya cara ngilangnya pakai air, apalagi air hujan seperti ya itu ya. Terus saya lanjut lagi. Wal mutawasitatu utawi najis mutawasita tang tang kosimu iku kebagi apa mutawasita ala kisma ini ingatase rong duman. Jadi najis mutawasita itu dibagi menjadi 2.
Ainiha sewijine bangsa ain. Yang termasuk adalah najis mutawasito adalah ain. Ya. Wa hukmiyatin lan bangsa hukum hukmiyah. Jadi mutawasito dibagi dua, ada najis mutawasito ainiyah sama hukmiyah. Nah sekarang keterangannya. Al ainiyatu al ainiyatu utawi najis ainiyah allati iku tetep laha kaduwe ainiyah. Launun utawi warna, warihun lan rih ya, ambu ya, bau-bau. Watakmun lan rasa. Pala Buddha mangka wajib atau mesti, pala Buddha mangka wajib min izali iku saking ngilangi launiha warnane ain wa raihiha lan ambune ain wa ta'miha lan rasane ainia ain ya. Saya ulangi. Alaniatu utawi najis ainia allati iku kang tetep laha kaduwe ainia launun utawi warna warihun lan ambu ya bau wa ta'mun lan rasa. Kala Buddha mongko wajib apa wajib. Kala Buddha mongko wajib min izali iku saking ngilangi launiha warnane ainia wa raiha lan ambune ainia wa ta'miha lan rasane ainia ya. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah allati iku najis la launun kang ora ana apa warna wala rihun lan ora ana apa ambu ya. Wala ta'mun lan ora ana apa rasa yakfika ikang nyukupi ing sira yakfika kang nyukupi ing sira jar yul mai apa miline banyu alaiha ing atase hukmiyah jarul mai apa miline banyu alaiha ing atase hukmiyah. Oke, keterangannya sekarang. Najis yang tadi ya, ainiyah adalah najis yang masih ada warnanya. Ain itu kan kelihatan, ain ya. Najis yang kelihatan warna, bau dan rasa. Maka najis hal seperti ini tetap adalah najis. Nah, cara mencucinya harus dihilangkan semua bau, warna dan rasanya. Nah ini ya. Misalnya cara menghilangkannya adalah rasanya benar-benar hilang di sabun, rinso, kasih softener dari itu aja mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau hukumnya najis yang bau dan warna secara rasanya sudah tidak ada hukumnya. Maka cara mencucinya cukup menyirami air ke najas tersebut. Secara hukum itu ya bau dan rasanya itu sudah tidak kelihatan, memang tidak ada, tidak berbau dan tidak. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Ya mengalirkan atau menyirami air tersebut, menyiramkan ke najis tersebut dengan air. Jus jarul mai alaiha. Misalkan kayak gitu ya. Misal di luar ada telai ayam, saya ada hujan, telai ayamnya kan hilang. Nah, telai ayamnya tidak ada, ya sudah. Maka secara hukum itu tempat tadi sudah suci, kurang lebih seperti itu keterangan. Ya itu, ya najis ternyata macam-macam. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, kemarin kita bahas tentang sperma, ya memang itu sperma bukan najis ya. Najis ya, kalau sperma najis maka kita najis. Tapi kalau ini kan jelas ya, apa itu najis ada di mana semua. Dah, sampai ini ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, saya 8 kurang 5 menit. Biasanya kita sampai 8:15 ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa dipahami? Mau tanya Pak? Oh, Mas Bangkit. Mas Bangkit. Oke Pak. Mau bertanya terkait yang najis, pembagian najis tadi kan ada tiga, Hmm. muholazo, terus mufafa, sama mutawasitoh. Nah itu terkait, saya pengen bertanya yang terkait najis mughalazo Pak, atau termasuk yang golongan yang paling besar itu, semisal kan banyak sekarang ya Pak, orang-orang itu kadang suka melihara nggak cuma kucing tapi juga kadang suka
miara anjing kayak gitu. Nah, kan otomatis kalau semisal kita berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara yang notabene-nya dia memelihara seekor anjing kayak gitu, nah otomatis kita masuk ke dalam rumahnya dan kita tanpa kita sadari entah itu lantainya, entah itu dari furniturnya, dari kursinya atau apa pernah terjilat oleh air liurnya atau seperti apa gitu Pak, atau kotorannya dari si anjingnya itu masuknya termasuk ke dalam najis juga atau tidak Pak? Karena kita juga tidak tahu. Tapi kita tahu kalau di situ tuh ada anjing, tapi kita nggak tahu kalau di situ ada najisnya. Kayak gitu Pak. Terima Ya, kasih. makasih Mas Bangkit. Ya. Jadi begini, kalau kita belajar fikih, dipadukan juga belajar tasawuf gitu ya. Kalau belajar fikih kan fikih itu hanya ilmu alat, tapi juga dipadukan dengan ilmu-ilmu tasawuf. Tasawuf itu ya ketuhanan. Kalau kita tidak tahu tentang seperti itu, secara hukum ya bagaimana lagi yang tidak tahu kan gitu. Nah sekarang pertanyaan kalau itu tahu bagaimana? Maka jawabannya hindari rumah itu. Karena kalau ada rumah-rumah itu yang seperti itu, maka malaikat sendiri kan tidak masuk ya dengan untuk hewan-hewan seperti itu masuk ke rumah tersebut. Nah, beda dengan orang yang tugas dan sebagainya. Sekarang tren misalkan ada anjing yang seperti itu, ya kalau di rumah seperti ada kita bermain atau mengunjungi rumah tersebut, maka otomatis yang secara ainiyah ya, jadi kalau kita tidak melihat dan sebagainya, maka aman. Tapi kalau kita lihat ada bulu dan sebagainya, terus kita pulang ya kita hilangkan itu. Udah gitu aja. Dengan cara bagaimana ya otomatis dengan cara ya 7 kali basuhan satu saja dengan cara debu ya. Nah pertanyaan berikutnya itu kalau secara ainnya kelihatan, karena kategorinya tetap najis. Dah itu sih ya Mas Bangkit ya. Berikutnya lagi kalau itu ke situ lagi, ya kurangi saja ke rumah tersebut. Kalau rumah tersebut otomatis orang tersebut ya malaikatnya tidak ada. Khawatir berikutnya lagi ya biasanya kalau tidak ada malaikat dan sebagainya perilakunya juga tidak baik seperti itu. Omongannya kotor dan sebagainya. Nah, itu menurut saya. Ya. Tapi sisi lain hewan itu secara Al-Quran juga dimuliakan. Ya, misalnya saya sebut saja anjing itu. Ada sahabat Ashabul Kahfi itu salah satu teman dalam goa itu ada namanya anjing. Salah satunya anjing yang bisa masuk surga, ya anjingnya Ashabul Kahfi itu. Kalau tidak salah namanya anjing Kitmir kalau tidak salah. Ya, nah itu sah itu, tidak apa-apa. Ya. Nah terus itu bagaimana? Apakah itu banyak? Nah itu wawalam, saya juga kurang paham ya. Kenapa kok ada sahabat itu juga membawa anjing seperti itu? Ya. Itu ya, Mas Bangkit ya. Tapi lebih baik Oke. kalau saya menghindari seperti itu. Karena khawatir ya najis, nempel. Makanya kalau belajar fikih diimbangi belajar tasawuf ketuhanan. Jadi saya mau main ke rumah orang yang Kristiani itu bagaimana? Oh mungkin caranya ketika itu main tidak usah di rumahnya, tapi di luar konteks rumah itu. Nah kalau konteks rumah itu kan salaman sama orang itu padahal dia sudah megang anjing barusan. Tapi kan kita tidak berpikiran seperti itu dan kita tidak tahu itu urusannya dia. Hmm. Tapi kalau di rumah ya tidak hanya salaman saja, anjingnya marah-marah nih gitu ya, mendatangi. Oke ya itu ya. Oke, Pak, Oh, betul, Pak. kayak kok anggap terus ya. Nah, oke ada lagi enggak? Sampai ini aja lah ya untuk bicara tentang waktu head besok aja. Penting itu head. Apalagi laki-laki itu ya. Kalau head itu nanti standarnya berapa, maksimalnya berapa, ya dan seterusnya. Nanti yang wilayah nifas dan seterusnya. Oke itu aja dulu ya najis ujian seperti itu. Patokannya seperti itu, cara menghilangkannya juga sama. Cukup ya? Ada lagi? Bisa dipahami kecepatan Boleh, apa? Pak. Izin bertanya, Pak. Pak Zidna, silakan. Oke, Pak. Berkaitan dengan tadi pertanyaan barusan, kalau kita sekos sama orang Kristiani kan, terus kan kita nggak tahu kemungkinan besar juga
kayaknya kalau pegang anjing dan jenisnya itu kayaknya kemungkinan besar iya kan Mbak. Nah terus kalau misalnya habis mandi itu juga kan di kamar mandi gimana ya kita mau menghindari segala apa kita mikirnya ya udah ini dimaafkan gitu aja Pak. Ini Ya, ya itu. Ah, kalau secara fikih otomatis kena itu. Kalau menurut saya, kalau ada sebuah teman yang Kristiani itu otomatis kena. Nah, tinggal ketika dia melakukan seperti itu, kalau saya pribadi ada teman yang seperti itu, ya saya menghindar atau kurangi kontak secara langsung, ya, karena khawatir dengan adanya najis itu. Ya. Terus makanya bisa jadi secara kedokteran ya, ataupun secara, tadi kalau saya kan secara tasawuf ya. Kalau secara taraf ketemu orang, ya harus senyum, harus mendekat dan seterusnya. Nah, itu harus diimbangi. Tapi kalau secara fikih kan harus tegas. Itu adalah najis ya najis. Kan, seperti itu. Sehingga harus ada perpaduan, menyimbangkan kita sendiri harus memposisikan seperti apa kalau punya teman seperti itu. Cara menjaga kalau cara fikih ya ikhtiyati ya saya, atau ngati-ngati istilahnya seperti itu. Istilahnya menjaga pada teman tersebut tidak terlalu ya dekat, tidak terlalu jauh, tapi tetap berteman, ya, tetap bertasawuf ya, tetap berteman dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita menghindar juga tidak baik dengan alasan memang ada anjing seperti itu. Ya, kalau saya kita aja ya, Sidna. Saya dulu pernah dosen saya itu bawa anjing ya. Kalau bimbingan ke rumahnya ada anjing ya saya jaga nih. Tapi ketika saya tidak mau datang nanti skripsi saya tidak selesai. Ketika saya datang ke rumah anjingnya sudah lari. Saya lari ya mungkin lari menghampiri saya. Ya terus gimana jaga-jaga. Terus nanti yang punya manggil-manggil anjing itu. Ya, kebetulan pembimbing saya itu waktu itu adalah namanya Kristiani. Jadi saya hafal itu. Ya akhirnya ya saya pendekatan itu ya, secara fikih dan secara tasawuf lah. Saya sebagai mahasiswa taat kepada dosennya seperti itu. Apalagi dalam proses skripsi seperti itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, tapi jangan terlalu kencang juga. Nah, nanti kalau sudah seperti itu kontak ya kita bersih-bersih. Ya tadi mutoharoh ya. Toharoh, toharoh. Oke ya, gitu ya. Zidna. Sudah semester berapa ya? makasih Pak. Ya, Zidna semester berapa ya, Zidna? Semester 7 Pak. Oh ya. Jurusan apa ya, Zidna? Aku lupa. Pendidikan IPS. Oh, IPS. Oh, 7. Oh, iya. Ya, udah, ada lagi enggak? Oke. Kenapa? Kan seni rupa. Ya, silakan ada lagi. Cukup. Hujannya sudah terang tuh. Cukup ya. Untuk pertemuan hari ini cukup dulu aja. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang lain, kajian yang lain. Mohon maaf ini kita Zoom ya karena saya memang besok harus kasih jam 4 harus keluar. Sehingga saya harus menyiapkan segala sesuatu. Dan jaga fisik ya. Memang seharian padat sekali jadwal. Mari kita tutup dengan doa tipik grup. Saya akhiri cara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawa wa fiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi sholli wa sallim. Allahumma sholli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه
wasallam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita dan masyarakat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Oke, misalnya Mas Aziz ya. Semangat semangat ya. Saya tutup ya di hitungan ketiga mati semua ya. Oke, 1, Pak. 2,